Yang kami siswa-siswi Sandikta. Mana sih nyanyinya? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Nanti juga kita ada sesi foto bersama ya untuk absensi. Baik, supaya kuotanya irit, tidak usah panjang lebar, langsung kita mulai. Sebentar, sorry.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berkenalan dengan mata pelajaran prakarya kelas 8. Kamu sudah naik kelas ke kelas 8 dari kelas 7. Setelah sebelumnya di kelas 7 prakarya dengan Bu Dewi ya. Lanjut dengan saya. Perkenalkan, nama saya Aldi. Kita akan berkenalan di sini di mata pelajaran prakarya. Namun saya di sini mengadaptasikan prakarya sekaligus TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, di mana nantinya sistem belajarnya kita berharap memang seharusnya secara digital kita praktek di lab. Nanti memang itu kalau sudah tidak ada virus corona. Namun saat ini kita masih PJJ, masih daring, masih online, dengan pembelajaran yang secara terbatas. Saya mengajar di 2 unit di Sandikta, yaitu di SMP Sandikta dan di SMK Sandikta. Untuk job desk kerja saya di Sandikta, selain mengajar, saya menjaga lab atau laboran lab komputer 1, di mana itu biasa dipakai untuk praktek anak-anak SMP kala tatap muka ya, waktu tatap muka. Untuk online ini memang tidak dipergunakan. Selain itu saya juga admin dari akun Instagram Sandikta. Jadi saya bergerak di bidang desain grafis. Dan juga memang kalau untuk akun YouTube itu Bapak Dede Faru Rozi, jadi memang dibagi-bagi sekedar sosialisasi. Untuk bidang studi, saya memang mengajarnya di bidang komputer, akan tetapi memang SMP Sandikta mata pelajarannya yaitu TIK telah berubah menjadi prakarya. Jadi saya sekarang mengajar prakarya yang saya adaptasikan dengan metode pembelajaran TIK. Jadi seperti itu. Lanjut. Untuk peraturan kelasnya saya menggunakan 2 metode, yaitu grup WhatsApp dan grup Classroom atau Google Classroom atau GCR. Nah, untuk peraturannya, mata pelajaran prakarya kita dimulai pada hari Senin jam 9.20 sampai 10.20. Waktunya hanya 1 jam. Waktunya hanya 1 jam. Kamu bisa menyimak materi atau pembelajaran yang diberikan hanya 1 jam dari waktu penuh kamu belajar itu. Jadi yang masih mager-mageran, masih tidur-tiduran, sempatkan waktunya untuk belajar hanya 1 jam karena PJJ ini tidak banyak waktunya, kita hanya 1 jam, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar. Enggak, belajarnya enggak sampai 3 jam, 4 jam, enggak kok, ini hanya 1 jam. Dari jam 9.20 sampai jam 10.20, atau dari setengah 10 sampai jam setengah 11, kurang lebihnya begitu. Untuk grup, kita menggunakan grup WhatsApp, itu biasanya sharing untuk saya bagikan kayak link ini, link itu, ada info ini, nah itu saya bagikannya di grup WhatsApp. Untuk materi seperti PDF, PowerPoint, nah itu nanti saya akan share di Google Classroom beserta absennya. Untuk absennya nanti kamu tinggal klik hadir, lalu klik serahkan. Nah itu di dalam Google Classroom-nya. Jadi nggak pakai aplikasi apa-apa lagi, nggak pakai aplikasi lain, link lain, nggak. Itu langsung di dalam Classroom-nya. Jadi kalau kamu misalnya nanti ganti nomor, bisa save nomor saya, nanti kamu minta kode Classroom-nya atau grup WhatsApp-nya, silakan. Kalau handphone yang nggak ada, pinjam orang tua juga tidak masalah. Yang penting kamu mengikuti pembelajaran yang baik, yang maksimal, untuk hasil yang lebih baik juga. Untuk materi yang saya berikan, saya memberikan jadi beberapa jenis file, yaitu ada PowerPoint, PDF, maupun video yang saya upload nantinya ke YouTube. Dan itu bisa kamu pelajari kapanpun, dimanapun, tidak ada unsur penetapan waktu, sehingga kamu bisa belajar dengan maksimal. Pak, untuk seragamnya bagaimana, Pak? Kalau saya tidak terpaku, memang ketika memang waktunya ada pemeriksaan dari Ibu Kepala Sekolah ataupun dari dinas terkait, kita baru menggunakan seragam sekolah. Kalaupun memang tidak ada pemeriksaan, saya tidak masalah peserta didik saya menggunakan seragam, karena memang belajarnya juga di rumah ya, bajunya nyuci, segala macam, mamanya baru pakai sehari, baru pakai beberapa jam udah salin, gitu nggak masalah. Jadi bagi saya itu untuk khusus pelajaran saya aja ya, namun pelajaran lain belum tentu seperti itu.
Jadi kalau memang saya instruksikan pakai seragam, jadi pakai seragam. Kalau tidak, ya tidak masalah, nggak pakai pun. Tapi tetap kita berperilaku yang baik, yang sopan, walaupun secara virtual. Jangan mentang-mentang di rumah pakai celana pendek, masuk kamera, astagfirullah. Nah, itu jangan. Jadi kita tetap ada norma-norma yang berlaku. Absen berlaku sesuai jam yang sudah ditentukan. Untuk absen memang saya batasi waktunya sesuai jam mata pelajaran kita dari 9.20 sampai jam 10.20. Nah, itu nanti absennya saya batasi lebih dari jam itu kita tutup. Karena kalau absen kan keenakan nanti saya nggak tahu nih nilai temennya yang beneran ikut pelajaran saya sama yang enggak. Yang bangunnya jam 12 ternyata dia dari pagi nggak belajar, itu nggak ketahuan. Makanya bukannya dalam artian saya kaku memberikan waktu pembelajaran segala macamnya, itu tapi supaya kamu tertib dan taat bahwa jam segini itu memang waktunya belajar. Pak, saya ada masalah nggak punya kuota jam segini. Nah, itu nanti di chat aja secara japri ke saya, diberikan keterangannya kenapa kamu nggak bisa absen, apakah error, apakah kemana. Nah, itu dikomunikasikan saja. Selanjutnya, jika ada tugas, dikirimkan melalui link yang diberikan di Classroom. Untuk mata pelajaran saya, khusus prakarya, tidak setiap pertemuan saya memberikan tugas. Jadi harus digarisbawahi. Ada kalanya saya hanya memberikan materi atau sebuah penjelasan di mana kamu cukup menyimak atau menangkap dari materi yang saya berikan tanpa adanya penugasan. Jadi nggak tiap hari, Pak, minggu ini tugasnya Pak, Pak, tugasnya Pak, tugas. Nah, ntar malah di spam tugas kamu sendiri yang pusing. Jadi tidak ada spam tugas. Jika memang ada tugas ya saya berikan, jika enggak ya udah kamu tinggal nyimak materi, ditonton, dibaca, seperti itu. Lalu jika ada materi atau pelajaran yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa tanyakan di grup ataupun melalui japri ke WhatsApp saya, itu silakan, nanti akan saya balas. Dan kalau pertanyaan seputar materi itu harus cukup relevan ya. Jadi bahasnya tentang lagi kerajinan pangan, kamu bahasnya kerajinan pangan. Lagi tentang hewan ternak, hewan ternak. Jadi sesuai dengan materi yang diberikan. Dan untuk di grup maupun di Classroom, kamu wajib tertib dan sopan selama grup dibuka. Melanggar sama dengan di blacklist. Artinya yang hal-hal yang tidak perlu diucapkan di grup itu tidak perlu diucapkan, mengirim-ngirim stiker, itu tidak perlu, karena ini grup pembelajaran. Kalau kamu mau buat grup yang sekiranya bisa buat bercandaan, rame-rame sama teman kamu, silakan buat sendiri, itu di luar daripada pembelajaran. Lanjut. Ini daftar materi kita selama 2 semester ini. Ada beberapa yang kita bahas, ada kerajinan bahan lunak, kerajinan dari bahan plastik, kaca, prakarya berbasis sistem teknologi informasi dan komunikasi, penjernihan air, alat penjernihan air, komoditas satwa harapan, mengolah sumber makanan menjadi bahan pangan setengah jadi. Nah, itu nantinya akan kita pelajari selama 2 semester ini, di mana sistem pembelajaran kita masih PJJ. Nantinya ada yang praktek, ini enggak semuanya kita praktekin, cuman beberapa saja, dan ada juga hanya saya berikan secara teori. Ini materi-materi kesimpulan selama nanti kita 2 semester nih, sampai kamu naik kelas 9. Jadi prakarya itu berasal dari kata pra serta karya. Kalau pra itu kan sebelum ya, sedangkan karya adalah hasil jadinya. Jadi bisa dibilang kita ini mempersiapkan sebuah karyanya itu bagaimana. Karena pra itu kan sebelum, dan karya itu karya yang hasil yang sudah jadinya. Kita akan mempelajarinya bagaimana prosesnya, fungsinya, manfaatnya dari sebuah kerajinan maupun produk yang nantinya akan kita buat. Itu saja seputar pengenalan materi prakarya. Saya buka dulu mic-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Saya foto dulu deh. Kita foto dulu. Silakan dinyalakan kameranya untuk saya absen. Yang nggak pakai seragam nggak apa-apa, tapi mukanya aja. Mukanya aja. Celananya nggak usah kelihatan. Oke. Rizka Dwi, Agung Gumlar, dinyalain dulu kameranya. Kita mau screenshot dulu. Triza Hardiansyah. Sebentar. Saya foto dulu. Agung Gumlar, mana Agung Gumlar? Ya. Tunggu. Yang sebelahnya saya geser dulu. Oke. Oh, ini banyak yang belum nyalain nih. Ayo dinyalain dulu kameranya. Saya foto 1, 2, 3. Yaps. Terakhir yang ketiga 1, 2, 3. Silakan jika ada yang ingin tanyakan, boleh lewat chat juga nggak masalah. (53) ya. Untuk absen nanti akan saya share di Classroom setelah Zoom ini. Kamu jangan lupa absen dulu. Tinggal klik hadir lalu serahkan ya. Nanti saya berikan contohnya. Baik. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perjumpaan pada hari ini. Salam kenal, salam sehat. Semoga di rumah juga pada sehat-sehat ya. Kalau memang ada yang sakit, segera diberikan kesehatan, kesembuhan. Kalau main pakai masker, jaga jarak, tetap sehat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.